Laporan percobaan biologi pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan biji tanaman kacang hijau disusun oleh Dominikus Heristiawan, absen 10, kelas 12 MIPA 3. Daftar isi. Daftar isi ada di slide 2. Bab 1 pendahuluan ada di slide 3. Bab 2 tinjauan pustaka ada di slide 5. Bab 3 metode penelitian ada di slide 9. Bab 4 pembahasan ada di slide 11 dan bab 5 penutup ada di slide 13. B. Rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau? Yang kedua, apakah faktor dari cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau? Yang ketiga, apakah faktor dari suhu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau? Yang keempat, bagaimana pengaruh perbedaan perlakuan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau? C. Tujuan penelitian, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi perkecambahan, melatih kemampuan menyusun laporan. Yang kedua, bagi pembaca, menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Bab 3, tinjauan pustaka. A. Kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata adalah jenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim berumur pendek sekitar 60 hari, berupa semak yang tumbuh tegak. Tinggi tanaman kacang hijau sekitar 25 sampai 130 cm. Tanaman ini disebut juga mung bean, green gram, atau golden gram. Biji kacang hijau berbentuk bulat. Biji kacang hijau lebih kecil dibandingkan dengan biji kacang tanah atau kacang kedelai, yaitu bobotnya sekitar 0,5 sampai 0,8 mg. Bijinya berwarna hijau atau kuning, seringkali coklat atau kehitam-hitaman, memiliki kilap atau lustre yang kusam atau mengkilap, diasosiasikan dengan sisa-sisa dinding polong, pipih dan putih. B. Perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill, struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Perkembangan menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat progresif, terarah, dan terpadu. Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara perubahan yang terjadi pada saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya, misalnya perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan dalam kehidupan manusia yang utuh. C. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi
diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan adalah bertambahnya fungsi yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar dan gerak halus bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. D. Cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berlakukan seperti suatu partikel. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi dan memberi kehidupan di dalamnya. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Artinya dalam waktu 1 sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300 juta meter atau 300.000 kilometer. Suhu. Suhu adalah nilai yang menunjukkan tingkat panas suatu benda. Suhu bisa disebut juga sebagai temperatur yang diukur dengan alat yang disebut termometer. Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat, yaitu di rumah saya, di Jambusari, Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. B. Waktu, tanggal 13 sampai 16 Juli 2021. C. Objek, yaitu kacang hijau yang sudah direndam semalam. D. Alat dan bahan, yaitu air, gelas, sendok, 5 buah cawan petri, kertas tisu, 60 biji kacang hijau. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, rendam biji kacang hijau semalaman, pilih biji yang tenggelam. Yang ketiga, susun 5 cawan petri. Yang keempat, letakkan kertas tisu di atas cawan sebagai alas. Yang kelima, bagi 60 biji kacang hijau ke 5 cawan petri sama banyak. Yang keenam, tetesi biji kacang hijau dengan air sebanyak 2 tetes. Yang ketujuh, letakkan cawan tersebut di 5 tempat yang berbeda, yaitu di dalam kamar, lemari es, di dalam kardus yang terbuka sebelah sisi, dibungkus wadah yang dibungkus oleh lagi dengan plastik hitam, dan di tempat teduh yang terkena sinar matahari langsung. Yang kedelapan, amati perubahan biji kacang hijau pada masing-masing cawan di tempat yang berbeda selama 5 hari. Yang kesembilan, catat hasilnya. Teknik analisa data. Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan suatu solusi dari permasalahan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola, hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Sementara itu, data diambil dari hasil praktikum, pengamatan pada pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau selama 5 hari. Data yang diolah menjadi informasi sederhana, yaitu dengan membandingkan hasil perkecambahan dengan perlakuan yang berbeda. Bab 4 yaitu pembahasan. A. Hasil atau data. Hasil yang diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan adalah terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara biji kacang hijau dan pada cawan satu dengan yang lainnya. Hasil yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan perlakuan pada biji kacang hijau pada cawan satu dengan cawan lainnya. Hasil praktikum membuktikan bahwa bisa dilihat dari tabel tersebut. Yang pertama, di ruang terbuka, muncul kulit dan biji terbuka, calon akar keluar. Kondisi relatif basah. Yang kedua, di kulkas, tidak mengalami perubahan yang signifikan, biji sangat kecil dan kondisi sangat kering. Yang ketiga, dibungkus kardus dan dibuka sebelah sisi, calon akar lebih panjang dibandingkan perlakuan satu dengan kondisi basah.
Yang keempat, dibungkus wadah dan dilapisi dengan plastik hitam. Semua biji tumbuh batang dan beberapa sudah berdaun dengan kondisi basah. Yang kelima, tempat teduh terkena sinar matahari langsung, hampir sama dengan perlakuan ketiga dengan kondisi basah. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terlihat bahwa biji kacang hijau dengan perlakuan nomor 4 memiliki pertumbuhan paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan biji kacang hijau ditempatkan pada tempat yang tertutup dan memiliki suhu yang cukup sehingga matahari tidak menghambat auksin dalam proses perkecambahan. Hal tersebut hampir sama dengan biji kacang hijau dengan perlakuan nomor 1 dan 3. Sementara pada perlakuan nomor 2, biji kacang hijau mengalami pertumbuhan yang paling lambat. Hal ini terjadi karena pada suhu yang rendah, penyerapan air terganggu dan enzim dalam tanaman akan berhenti melakukan proses kimia sehingga metabolisme tumbuhan terhenti. Hal ini berkebalikan dengan biji kacang hijau dengan perlakuan nomor 5. Jika pada perlakuan nomor 2 pada suhu rendah, maka jika biji kacang hijau terpapar sinar matahari secara langsung atau suhu tinggi, kinerja enzim akan terganggu. Akibatnya respirasi dan transport zat terganggu sehingga tumbuhan lambat dalam pertumbuhan, kekurangan nutrisi dan lama-kelamaan akan mati. Dari hasil yang didapatkan, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada biji kacang hijau adalah faktor eksternal yang meliputi cahaya dan suhu. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan. Dari hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari dan suhu mempengaruhi pertumbuhan biji tanaman kacang hijau. B. Saran, memilih biji kacang hijau yang masih segar sehingga dapat memaksimalkan penelitian.